Sudah kita lakukan dari awal sampai hari ini adalah merupakan ibadah yang makbul, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu mudah-mudahan memberikan perubahan kepada diri kita, ya. Dari yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa, meskipun pada kadar-kadar tertentu. Salam salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua, para pengikutnya hingga zaman nanti. Saya kembali ingin mengingatkan kita semua bahwa yang menggerakkan kita untuk berpuasa, kemudian kita qiyamul lail, ya, adalah iman, ya, adalah keimanan yang merupakan hal fundamental, mendasar dalam kehidupan kita. Iman ini ibarat sebuah fondasi bangunan. Dia baru akan bisa tegak sholat, tegak puasa manakala fondasinya benar. Jadi kalau masih ada di antara kita yang merasa bahwa sholat adalah beban, bahwa puasa adalah beban, dan semua amal-amal perintah Allah itu adalah beban, maka berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki pada fondasi kita, ya, fondasi bangunan kita. Nah, fondasi bangunan kita itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini fondasinya. Makna la ilaha illallah seringkali dimaknai tidak ada Tuhan selain Allah, titik, gitu ya. Kita memaknainya seperti itu. Dan kadang-kadang nyaris tidak dengan apa makna tidak ada Tuhan selain Allah itu. Memang kalau kita tidak ngaji, ya agak sulit kita memahaminya. Kita cuma tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi seringkali karena kita tidak paham apa itu Tuhan dan siapa itu Allah, lalu kita sering membuat Tuhan-Tuhan baru dalam kehidupan kita, gitu ya. Membuat Tuhan-Tuhan baru dalam kehidupan kita. Di surah At-Taubah itu digambarkan dengan jelas sekali. Di surah At-Taubah 24, silahkan nanti dilihat di rumah. Itu menggambarkan tentang 8 hal yang bisa menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita pertuhankan. Apa itu 8 hal itu? Pertama, orang tua kita. Kita diminta untuk taat kepada kedua orang tua kita, ya. Setelah taat pada Allah, taat pada Rasul, kemudian mentaati orang tua kita. Entah itu bapak, entah itu ibu. Tapi secara spesifik Rasulullah menyebutkan ketaatanmu diutamakan kepada ibumu hingga 3 kali. Ya. Jadi ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa harus aku berikan ketaatanku?" Kata Rasulullah, "Ibumu." Lalu siapa lagi? "Ibumu." Siapa lagi? "Ibumu." Baru yang keempatnya adalah bapamu. Artinya kedudukan ibu mempunyai tempat yang sangat spesial, ya, dalam ajaran Islam ini. Dulu ibu itu dianggap bukan sesuatu, ya. Pada zaman jahiliyah ibu itu nggak ada harganya. Malah kalau perlu ibu-ibu dihilangkan dari muka bumi, ya. Kenapa? Karena dulu orang-orang jahiliyah itu kan suka perang. Dia merasa rugi kalau lahir dari istrinya itu, ya, seorang suami sangat malu gitu kalau dari istrinya itu lahir seorang perempuan. Kenapa? Karena sudah terbayang dalam benaknya nanti kalau
suku saya dikalahkan oleh suku yang lain, pasti istri saya akan ditawan dan dijadikan budak. Anak saya yang perempuan ditawan dan dijadikan budak. Lalu diperjualbelikan atau dianggap sebagai piaraan yang tiada artinya. Pokoknya sangat nyaris tidak ada harganya. Tapi begitu Islam datang, ibu mendapatkan atau perempuan mendapatkan tempat yang luar biasa. Makanya kalau ada perempuan yang tidak bersyukur dengan ajaran Islam ini, dia keterlaluan. Ya, keterlaluan sekali. Kenapa? Karena dari posisinya yang tidak punya arti di masyarakat waktu itu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada posisinya yang mulia. Bahkan dalam hal ketaatan, anak harus mengutamakan ibu daripada bapaknya. Kedudukannya hingga 3 kali. Jadi misalnya nih, kita dipanggil oleh bapak dan ibu berbarengan, maka yang harus kita penuhi panggilan itu pertama adalah ibu. Gitu. Itu posisinya seperti itu. Ya. Bukan bapaknya. Bapaknya itu nanti setelah ibu selesai baru kepada bapaknya. Jadi posisinya betul-betul diangkat oleh Islam ini. Nah, jadi kalau kita, lalu apa kaitannya dengan mempertuhankan orang tua kita? Ketika kita mentaatinya membabi buta. Ya. Apa yang dikatakan oleh orang tua kita telan mentah-mentah dan kita taati. Padahal perintahnya kemaksiatan, gitu ya. Ya, Rasulullah menyebutkan la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada orang yang bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu batasnya. Jadi ketika orang tua kita memerintahkan kemaksiatan, wajib ditolak. Tapi bagaimana cara menolaknya? Tetap dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang penuh kasih sayang, bukan dengan kebencian. Dulu pernah di zaman Rasulullah itu ada seorang anak muda yang awalnya dia mempunyai kedudukan yang luar biasa. Jadi dia kalangan anak-anak muda, dia adalah sangat menjadi idaman para wanita di Mekah waktu itu. Ya, karena di samping dia kaya, pakaiannya selalu tampil meyakinkan, pokoknya paling ganteng lah di Mekah. Tapi begitu kena sentuhan dakwah Rasulullah dan dia menyatakan Islam, maka ketika sang ibu mengetahui bahwa anaknya sudah menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW, langsung ibunya bilang, kamu harus segera tinggalkan agamamu ini. Kamu jangan meninggalkan agama nenek moyangmu. Gitu. Nah, kemudian apa kata si anak ini? Wahai ibu, aku tidak bisa meninggalkan ini. Aku tidak bisa meninggalkan agama yang telah dibawa oleh Muhammad SAW. Kalau begitu kamu membangkang ibumu. Saya tidak mau membangkang, tapi saya ingin ibu juga bersama saya menjadi penganut ajaran Islam ini. Sang ibu marah luar biasa, murkanya. Kemudian anak itu dibawa pulang. Ini anak muda ini. Dibawa pulang, si anak muda ini nggak melawan, dia ikuti saja. Diseret oleh ibunya, kemudian dimasukkan ke dalam kamar dan dikunci. Ya, dipenjara di dalam rumah hingga beberapa hari. Sampai betul-betul dia tidak diberi makan, tidak diberi minum. Kalaupun diberi makan, diberi minum cuma sekedar. Ya. Diharapkan dengan begitu dia akan merubah keyakinannya. Ternyata tidak. Sampai hari yang setelah seminggu ya di dalam penjara rumahnya itu, si ibu datang menemuinya. Bagaimana nak? Kamu siap untuk kembali ke agama nenek moyang kita? Kata si anak ini, tidak. Saya tidak akan pernah kembali wahai ibu. Dan saya berharap ibu yang meyakini Islam ini, meyakini ajaran Nabi Muhammad SAW ini. Sang ibu tambah murka. Akhirnya si ibu bilang, kalau begitu mulai hari ini saya tidak mau makan. Aksi mogok makan dia. Si anak
tidak bisa apa-apa. Dia cuma bilang, wahai ibu, jangan lakukan itu. Sia-sia saja ibu melakukan itu. Saya tidak akan pernah merubah keyakinan saya. Karena inilah kebenaran. Ya, jadi begitu si ibu betul-betul melaksanakan niatnya itu untuk mogok makan sampai betul-betul lapar dan hampir mati. Si anak tetap saja, wahai ibu, aku tidak akan pernah merubah keyakinanku. Ya, lebih baik ibu berhenti dan makan kembali. Si ibu mulai menyerah. Setelah badannya sudah cukup lemah, sudah hampir pingsan dan sebagainya, si anak kemudian merawat ibunya dan meminta supaya ibunya ini masuk Islam gitu. Tapi ternyata tidak. Dia tetap bertahan dan si anak pun tetap bertahan pada pendiriannya. Jadi kalau dalam hal akidah, ketaatan kita kepada orang tua itu ya berhentinya ketika sang orang tua memerintahkan kita bermaksiat. Gitu ya. Itu batasnya. Tapi ketaatan kepada orang tua sebagai manusia selama dia memerintahkan yang baik, maka wajib kita mentaati. Gitu. Jadi di situ. Makanya di surah Taubah itu kalau orang tuamu gitu ya. Kalau orang tuamu kana abaukum gitu. Kemudian yang kedua siapa? Abnaukum, anakmu. Ya, anak-anakmu. Anak-anak ini bisa juga jadi Tuhan. Bagaimana anak bisa jadi Tuhan? Kalau apa saja kehendak anak kita, walaupun itu maksiat, kita penuhi. Saking sayangnya kita kepada anak kita, kita penuhi saja. Nah, ini adalah kasih sayang yang kelewatan. Ya, kelewat batas. Kenapa? Karena ketika si anak melakukan kemaksiatan, itu akan berakibat buruk padanya. Dan ketika kita mengabulkan permintaan si anak itu bermaksiat, kita menjadi bagian dari kemaksiatan itu. Ya, orang tua menjadi bagian dari kemaksiatan itu. Maka bagaimana? Ya tetap diarahkan si anak untuk tetap melakukan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada kompromi. Nah, jadi jangan sampai anak itu menjadi Tuhan, ya. Dan seterusnya. Nanti bisa lihat lebih jauh bagaimana posisi bagaimana kita menempatkan Allah Rasul dalam kehidupan beragama kita. Ya, maka di ujung ayat itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kalau semua itu yang 8 tadi yang saya sebutkan baru 2 ya. Nanti silakan Bapak dan Ibu lihat siapa lagi yang akan jadi Tuhan, bisa berpotensi menjadi Tuhan kita itu. Itu ada 6 lagi yang tidak saya sebutkan. Silakan dilihat di At-Taubah 24. Jadi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kalau kamu tetap lebih mencintai yang 8 itu daripada Allah, Rasul dan jihad, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggulah kata Allah, aku akan buat perhitungan denganmu. Artinya ini diancam betul oleh Allah. Ya, ketika kita mengabaikan tauhid kita itu, Allah mengancamnya. Jadi yang harus kita jadikan prioritas ya dalam kehidupan kita itu siapa? Allah, Rasul, jihad. Ya, Allah, Rasul dan jihad. Jihad itu apa? Apa perang? Tidak selalu. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama Allah. Itu namanya jihad. Nah, nanti saatnya ada yang disebut jihad itu qital. Qital itu perang. Ya, kalau apa? Kalau orang kafir menyerang kita, baru kita melawan. Ya. Tapi kalau orang kafir tidak menyerang kita, tidak boleh kita menyerang mereka. Jadi jihad itu ketiga posisinya untuk kita cintai. Setelah itu baru orang tua kita. Setelah itu baru yang lainnya. Ya. Jadi harus kita pahami prioritas. Dan inilah ciri keimanan itu. Allah, jihad, Allah, Rasul dan jihad. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah dan mencintai jihad. Kesungguhan untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Inilah ciri keimanan itu. Jadi seorang mukmin adalah seorang yang betul-betul
mengutamakan Allah dalam hidupnya, mengutamakan Rasulullah dalam hidupnya, dan mengutamakan jihad. Ya, ini yang saya tekankan berulang-ulang supaya kita tahu bagaimana seharusnya sikap kita dalam kehidupan ini. Jangan sampai itu dibalik. Yang 8 itu jadi atas, yang Allah Rasulullah jihad jadi nomor belakangan. Kalau kita balik urutannya, prioritasnya, maka kehidupan kita akan hancur. Ya, kehidupan kita akan rusak. Tidak ada orang yang selamat ketika kita membalik menjadikan Tuhan, kehidupan kita jadikan Tuhan. Seluruh yang berkaitan dengan kehidupan duniawi ini kita jadikan Tuhan. Sementara Allah Rasulullah jihad itu sambil lewat saja, bukan prioritas. Jadi harus jadikan prioritas cinta Allah, cinta Rasul, dan cinta jihad dalam kehidupan kita. Maka dengan begitu, insya Allah keimanan kita akan semakin kuat dan kokoh, dan kita akan mudah untuk memahami apa yang diperintahkan Allah. Kita akan mudah untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah gambaran yang disebut seorang mukmin itu. Nanti kita akan lihat pada kesempatan berikutnya, yaitu al-mu'minuna haqqa, mukmin yang sebenarnya. Dalam kesempatan lain insya Allah disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.